PPR Paralel D akan mempresentasikan tugas besar dengan judul Pengendalian dan Penjaminan Mutu Anak ISO 9001-2015 dalam pengendalian kualitas produk WIPO pada UMKM Rota Living dengan metode gap analysis, uji regresi, New Seven Tools, dan FMEA. Dosen pengampu Bu Isna Nugraha, STMT. Dengan saya sendiri, Nasofi Dayanti, NPM 230-3203. Saya Datul Faiza dan PM 230-320-1006. Saya adalah Dara Puspita dengan NPM 23025. Baik, selanjutnya bab 1. Untuk latar belakangnya sendiri, pada era persaingan industri yang semakin ketat, kualitas produk menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing perusahaan masuk pada sektor UMKM. ISO 9000-2015 sebagai standar sistem manajemen mutu internasional yang menekan pendekatan pemikiran berbasis risiko dan perbaikan berkelanjutan. UMKM Living sebagai produsen pot bunga WIPO berbahan plastik yang memiliki potensi pasar yang baik. Oleh karena itu, diperlukan penerapan ISO 9001-2015 secara sistematis metode gap analysis, uji regresi, New Seven Tools, dan FME untuk mengidentifikasi kesenjangan, menganalisis faktor penyebab cacat, menyusun prioritas perbaikan mutu. Hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian kualitas produk WIPO, menurunkan tingkat serta meningkatkan kesiapan UMKM Rota Living menuju penerapan sertifikasi ISO 9001-2015 secara berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalahnya sendiri. Bagaimana penerapan sistem mutu ISO 9000-2015 berpengaruh pengendalian kualitas produk WIPO pada UMKM Rota Living, serta bagaimana hasil analisis menggunakan metode gap analysis, regresi, New Seven Tools, dan FMEA dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dan memberikan rekomendasi perbaikan mutu untuknya sendiri. Yang pertama, untuk menganalisis tingkat penerapan sistem mutu ISO 9000-2015 dalam proses pengendalian kualitas produk WIPO pada UMKM Rota Living. Yang kedua, untuk mengindikasi kesenjangan atau gap antara kondisi aktual penerapan sistem dengan standar ISO 9000-2015 yang ideal, metode gap analysis. Dan yang ketiga, untuk menentukan faktor-faktor yang baru terhadap kualitas produk serta memberikan rekomendasi perbaikan mutu berdasarkan hasil analisis uji regresi, New Seven Tools, dan EA. Untuk batasan masalah sendiri, yang pertama, ini hanya berfokus pada penerapan sistem manajemen mutu ISO 9000-2015 dalam proses pengendalian kualitas produk WIPO pada Rota Living, tidak mencakup standar ISO lainnya. Lalu yang kedua, analisis yang dilakukan terbatas pada penggunaan metode gap analysis, uji regresi, New Seven Tools, dan FMEA sebagai alat dalam mengidentifikasi kesenjangan dan potensi perbaikan mutu. Lalu yang ketiga, 2015 dalam periode penelitian tertentu. Fungsi penelitian kali ini, yang pertama, UMKM Rota Living telah menerapkan prinsip-prinsip dasar sistem manajemen mutu ISO 9000-2015 dalam kegiatan produksi dan pengendalian kualitas produk WIPO. Kedua, data yang diperoleh dari perusahaan dianggap akurat, valid, dan dapat mengetahui kondisi aktual proses produksi serta sistem manajemen mutu yang berjalan. Yang ketiga, faktor-faktor yang dianalisis melalui metode gap analysis, New Seven Tools, dan FMA diasumsikan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu produk dan efektivitas pengendalian kualitas di perusahaan. Lalu yang terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama, ada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 serta memperbaiki proses pengendalian kualitas produk WIPO. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai penerapan sistem manajemen mutu dan metode analisis kualitas seperti gap analysis, uji regresi, New Seven Tools, dan FMEA pada sektor UMKM. Lalu yang ketiga, penelitian ini memberikan pengalaman praktis dalam mengintegrasikan teori manajemen mutu dengan kondisi lapangan sekaligus memperdalam pemahaman tentang penerapan standar ISO 9001-2015 dalam peningkatan mutu produk. Baik, untuk yang selanjutnya masuk di bab 2, tinjauan pustaka. Next. Sebab yang pertama yaitu sistem manajemen mutu ISO 9001-2015 yang dimana ini merupakan perkembangan dari ISO 9001-2008 yang awalnya 8 klausul menjadi 10 klausul yang lebih rapi dan dikelompokkan dengan baik. Tujuan standar ISO 9001 untuk memastikan perusahaan yang bersertifikat dapat mempertahankan sistem manajemen mutu sesuai standar kualitas yang telah diterbitkan. Lalu sebab yang kedua yaitu metode gap analysis yang dimana ini lalu yang selanjutnya sebab yang selanjutnya yaitu uji regresi, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan independen. Untuk selanjutnya yaitu metode New Seven Tools, yang dimana seperangkat alat manajemen dan perencanaan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Next. Untuk sebab yang selanjutnya yaitu FMEA, yang dimana suatu prosedur yang terstruktur untuk mengidentifikasi serta mencegah sebanyak mungkin resiko yang berperan dalam suatu kegagalan dengan pendekatan top-down. Next. Kemudian ada
Bab 3 yaitu metodologi penelitian. 3.1 waktu dan tempat. Penelitian dilakukan pada lokasi yaitu dalam pelem waktu nomor 86 mengganti Gresik. Pada penelitian ini digunakan dengan metode gap analisis, uji regresi, New Seven Tools, dan FMEA. Yang kedua, jenis dan sumber data. Ada data primer di mana diperoleh dengan cara mengumpulkan sendiri oleh peneliti langsung melalui wawancara, dan kemudian data sekunder. Penelitian ini menjadi sumber data sekunder adalah laporan atau catatan arsip perusahaan dan jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Next. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data, di mana satu, studi pustaka dilakukan dengan mempelajari yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada metode gap analisis, uji regresi, New Seven Tools, dan FMEA. Yang kedua, studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari catatan atau laporan berupa laporan historis. Adapun yang keempat, metode pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis kualitas, yaitu gap analisis, uji regresi, New Seven Tools, dan FMEA. Next. Adapun flowchart di mana seperti gambar yaitu mulai studi lapangan, studi literatur, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi, identifikasi variabel operasional. Adapun pengumpulan datanya, observasi, wawancara, dan kuesioner, analisis data, pengolahan data, gap analisis, ada uji regresi dengan menggunakan software SPSS dan Use Tools, kemudian FMEA, kemudian valid, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan saran. Next. Adapun metode gap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual sistem manajemen mutu UMKM Total Living dengan persyaratan ISO 9001-2015. Adapun tahap analisis meliputi yang pertama menentukan indikator atau klausul ISO 9001-2015. Terus kemudian ada menyusun checklist penilaian berdasarkan klausul standar ISO. Bisa dilihat dari tabel 3.2 yaitu tabel skor penilaian. Yang ketiga memberikan skor berdasarkan kondisi aktual di perusahaan. Dan keempat menghitung nilai kearsipan yaitu kearsipan sama dengan nilai terkumpul per nilai maksimal dikali 100%. Next. Ada yang kedua, metode uji regresi. Analisis regresi mengukur pengaruh skor klausul perbaikan X terhadap jumlah cacat produk WIPO Y. Identifikasi variabel ada 7, yaitu X1 sampai X7. Variabel dependen adalah Y, jumlah produk cacat per bulan terdiri dari 3 jenis cacat utama, rata, warna tidak rata, dan permukaan tidak rata. Yang B, tahap analisis, ada uji korelasi, uji ANOVA, dan ketiga, model regresi, yaitu interpretasi sama dengan variasi Y yang dijelaskan X. Next. Yang ketiga ada metode New Seven Tools, di mana ada 7 cara, yaitu pertama affinity diagram, kedua relationship diagram, yang ketiga tree diagram, yang keempat matrix diagram, yang kelima matrix data analysis, yang keenam activity network diagram, dan terakhir yaitu process decision program chart atau PDPC. Next. Kemudian yang terakhir menggunakan metode FMEA. Metode analisis FMEA yaitu output parameter, severity S, dampak cacat 1-5, occurrence atau O, frekuensi yaitu 1-5, detection, D, kemampuan deteksi itu antara 1-5, yang B, RPN calculation, RPN sama dengan S kali O kali D. Yang C, rekomendasi sortasi material, kalibrasi mold, training QC. Next. Baik, selanjutnya ada pada bab 4. Yang pertama, dengan metode gap analysis, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode checklist dokumen berdasarkan persyaratan ISO 9001-2015 yang terdiri dari 21 pertanyaan utama. Checklist digunakan untuk menilai kesesuaian dokumen dengan penerapan sistem manajemen mutu atau SMM di UMKM Total Living. Setiap pernyataan dievaluasi menggunakan skala skor rata-rata untuk mengidentifikasi tingkat pemenuhan dan kesenjangan atau gap. Hasil penilaian selanjutnya disajikan dalam tabel 4.3 gap analisis yang memuat skor capaian, penjelasan gap serta rekomendasi perbaikan. Untuk yang terlampir pada PPT ini adalah tabel 4.4 yakni pernyataan kesiapan dalam penerapan ISO 9001-2015 di UMKM Total Living yang terdiri dari 7 klausul, yakni klausul 4 sampai dengan 10. Lalu di sebelah kanannya ada pernyataan kesiapan, untuk di sebelah kanannya lagi ada skor, dan di sebelahnya lagi ada gap yang ditemukan. Lalu di paling kanan ada total gap yang nantinya jika dijumlahkan totalnya ada 15, dan untuk nilai maksimalnya yakni 21 dikali 5 untuk nilai maksimalnya sehingga didapatkan 105. Untuk persentase kesiapan dengan rumus 1 dikurangi total gap dibagi total maksimal gap dikali 100 nantinya mendapatkan 85,7%. Untuk interpretasi dari gapnya sendiri 75% sampai dengan 100% yakni adalah siap sertifikasi atau implementasi penuh. Untuk 50% sampai dengan 74% itu perlu diperbaikan, lalu kurang dari 50% itu belum siap. Hasil gap analisis menunjukkan tingkat kesiapan penerapan ISO 9000-2015 dan masuk ke interpretasi 75% sampai dengan 100% sehingga siap sertifikasi atau implementasi penuh. Untuk metode kedua yakni uji korelasi berdasarkan hasil gap analisis
4.3 didapatkan 7 klausul independen yang dianggap berpengaruh terhadap produk cacat, yakni variabel dependen yaitu X1 organisasi, X2 kepemimpinan, X3 perencanaan, X4 dukungan, X5 operasi, X6 evaluasi kerja, X7 perbaikan. Untuk tabel yang terlampir pada PPT ini adalah data untuk uji regresi yang didapatkan dari kalkulasi gap analisis. Didapatkan uji korelasi bahwa variabel X2, X3, X5, X6, dan X7 memiliki hubungan signifikan dengan jumlah cacat atribut produk atau Y, sehingga bisa lanjut untuk diuji regresi. Pada uji regresi ini ada parameternya berdasarkan nilai p-value, signifikan lebih dari 0,05 sama dengan H0 diterima, signifikan kurang dari sama dengan 0,05, H0 ditolak. Berikut untuk ANOVA, hasil uji ANOVA menunjukkan nilai F hitung sebesar 9,289 dengan signifikan 0,049 kurang dari sama dengan 0,05, sehingga H0 ditolak dan model regresi dinyatakan layak. Lalu selanjutnya, untuk model summary-nya, nilai R sebesar 0,962 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara X7, X2, X6, dan X3 dengan jumlah produk cacat Y. Nilai R square 0,925 berarti 92,5% variasi Y dapat dijelaskan oleh model, sedangkan adjust R square 0,826 menunjukkan model tetap baik setelah penyesuaian. Lalu yang terakhir ada koefisien persamaan regresi berganda antara X2, X3, X6, X7 dan jumlah produk cacat adalah Y 73,163 dikurang 5,296 X2 ditambah 2,108 X3 dikurang 2,904 X6 ditambah 1,051 X7 dengan keterangan yang sudah terlampir pada PPT. Koefisien negatif pada X2 dan X6 menunjukkan peningkatan variabel menurunkan cacat, sedangkan X3 dan X7 berlawanan. Namun nilai signifikan lebih besar 0,05 menunjukkan pengaruh parsial tiap variabel tidak signifikan sehingga interpretasi harus hati-hati. Oke, baik, selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Untuk yang selanjutnya yaitu metode New Seven Tools, di mana ada pertama Finity Diagram. Di sini ada 4, yaitu kemungkinan, perencanaan, operasi, evaluasi kerja, perbaikan. Adapun tingkat penyebab tingkat kerja karyawan ada mesin, material, metode, manusia, sama lingkungan. Di mana mesin itu kurangnya pengendalian dan evaluasi, material tidak adanya perencanaan, untuk metode SOP kerja kurang berjalan, manusia, pengawasan, persiapan belum konsisten, untuk lingkungan, tata letak kerja belum mendukung kelancaran proses. Next. Yang kedua ada interrelationship diagram, di mana yaitu menggambarkan hubungan sebab akibat antara faktor yang menyebabkan kinerja karyawan dan sistem mutu yang belum optimal. Diagram ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bersifat sistemik dengan lemahnya integrasi antara evaluasi kerja, perencanaan, kepemimpinan, dan perbaikan mutu yang saling mempengaruhi dan membentuk sirkuit masalah berulang. Next. Yang ketiga ada trik diagram, di mana trik diagram ini menggambarkan upaya peningkatan kinerja karyawan dan mutu melalui pemetaan sistematis dari tujuan utama hingga tindakan perbaikan yang spesifik. Di mana pada aspek perbaikan, masalah mutu yang berulang menuntut analisis akar masalah, standar tidak lanjut, dan evaluasi efektivitas perbaikan. Sementara itu, keempat, untuk matriks diagramnya, menggambarkan keterkaitan antara berbagai aktivitas perbaikan dengan 4 aspek utama, yaitu evaluasi kerja, perencanaan, perbaikan, dan kepemimpinan, di mana itu ada warna merah yaitu sangat kuat, hijau lemah, hijau sedang, dan biru sangat lemah. Next. Yang kelima ada master data analisis, di mana keterangannya satu itu belum dilakukan, dua dilakukan, dan tiga sering dilakukan. Next. Yang keenam ada activity network diagram, di mana ada kode A sampai dengan H, dengan ada lama kegiatan, kode A10, kode B5, kode C5, kode D10, kode E5, kode F10, kode G30, dan kode H30. Next. Next. Yang terakhir ada proses decision program chart atau PDBC, di mana menggambarkan bahwa upaya peningkatan kinerja karyawan dan sistem mutu di Rota Living masih menghadapi kendala pada setiap tahap siklus perbaikan berkelanjutan. Tahap plan perencanaan belum optimal, dan kemudian harus pada tahap ACT lemahnya peran kepemimpinan terhadap dari supervisi dan tidak lanjut tidak berkesinambungan. Kualitas data kinerja serta peran aktif kepemimpinan agar siklus PDPC dapat berjalan efektif dan mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan. Next.
Baik, untuk metode yang selanjutnya di sini ada FMEA untuk mengidentifikasi potensi mode kegagalan pada produk WIPO. Di mana untuk rumusnya sendiri yaitu S kali O kali D. Yang di mana S sendiri berarti severity yang merupakan dampak kegagalan, O okupansi atau dengan O yang di mana berarti frekuensi kegagalan, detection yang berarti kemampuan deteksi. Next. Lalu yang selanjutnya di sini terdapat tabel analisis pada cacat ketak permukaan, bisa dilihat sendiri. Next. Tabel selanjutnya yaitu pada tabel analisis FMEA pada warna tidak rata. Next. Next. Tabel yang selanjutnya yaitu tabel analisis pada permukaan tidak rata. Next. Nah, di sini terdapat tabel rekap hasil yang dimana memiliki nilai RPN yang berbeda-beda. Kita urutkan prioritasnya juga. Prioritas pertama yaitu ketak permukaan. Untuk sampel perbaikannya sendiri, standarisasi parameter proses, yaitu suhu, tekanan, dan juga waktu pendinginan, kontrol kualitas bahan daur ulang, serta jadwal perawatan mold atau cetakan, dan pelatihan operator agar setting proses konsisten. Untuk prioritas kedua, didapati pada permukaan tidak rata. Untuk sampel perbaikannya yaitu stabilkan pengaturan tekanan atau kecepatan injeksi dan suhu cooling, lakukan polishing dan inspeksi mold secara berkala, pastikan material homogen, serta buat SOP finishing, plus QC final check. Untuk prioritas ketiga yaitu warna tidak rata, dengan saran perbaikannya, yaitu tetapkan SOP mixing pigment atau master batch, pisahkan batch material untuk konsistensi warna, lakukan pembersihan alat saat pergantian warna, serta inspeksi visual warna pada final check sebelum packing. Next. Untuk analisis pembahasannya, hasil gap analisis menunjukkan kesiapan ISO 91/2015 pada UMKM Kota Living masih sekitar 60% karena lemahnya pengelolaan risiko, dokumentasi mutu, dan umpan balik pelanggan. Namun, Jiri Dresik membuktikan bahwa perbaikan kelanjutan berpengaruh sangat signifikan dalam menurunkan cacat pot kuipo, sehingga melalui analisis New Seven Tools dan juga FMEA ditetapkan cacat ketak permukaan sebagai prioritas utama perbaikan guna menurunkan kecacatan produk secara efektif sekaligus memperkuat sistem manajemen mutu menuju sertifikasi ISO. Next. Untuk sampel perbaikannya sendiri difokuskan pada penguatan konsistensi sistem manajemen mutu dan pengendalian proses produksi melalui pelengkapan dokumentasi mutu, pengelolaan risiko, serta perbaikan berkelanjutan. Prioritas utama diberikan pada penurunan cacat ketak permukaan melalui standarisasi parameter proses, pengendalian bahan baku dan mesin, serta preventive maintenance didukung oleh penguatan SOP, audit internal, CAPA, dan peningkatan kompetensi SDM untuk memastikan penerapan sistem mutu yang konsisten dan berkelanjutan. Next. Untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, gap analisis menunjukkan kesiapan ISO 9001/2015 untuk mencapai 85,7% yang menandakan organisasi siap menuju implementasi penuh dan sertifikasi. Namun masih memerlukan penguatan konsistensi dan dokumentasi. Yang kedua, kesenjangan yang tersisa relatif kecil dan perlu ditutup melalui penguatan pencacatan berbasis data, khususnya pada kegiatan QC, evaluasi berkala, dan pengendalian proses agar sistem mutu berjalan stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, uji korelasi dan regresi membuktikan bahwa peningkatan penerapan klausul ISO berpengaruh signifikan terhadap penurunan cacat produk. R2 sama dengan 0,925. Dan New Seven Tools menunjukkan akar masalah berasal dari material, metode, mesin, dan SDM, sehingga perbaikan harus dilakukan secara terpadu dan sistematis. Next. Untuk sarannya sendiri, yang pertama yaitu perbaikan kualitas produk difokuskan pada cacat retak dan dimensi melalui standarisasi setting mesin, pengendalian bahan baku, plastik daur ulang, serta perawatan dan kalibrasi mold secara berkala. Yang kedua, penyempurnaan penerapan ISO 9001/2015 dilakukan dengan melengkapi dokumentasi risiko, produk tidak sesuai, umpan balik pelanggan, serta pencatatan rutin data produk produksi, cacat, dan perbaikan sebagai dasar evaluasi mutu. Untuk yang ketiga, pengembangan penelitian selanjutnya disarankan menggunakan periode pengamatan lebih panjang, variabel tambahan, dan objek yang lebih luas agar hasil analisis lebih kuat dan dapat digeneralisasi. Baik, baik demikian untuk presentasi dari kelompok 17. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.